وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan takmir Masjid Al-Huda ya, beserta jajarannya. Yang saya hormati dan kami muliakan para jamaah Masjid Al-Huda Sukorejo, yang mudah-mudahan pada hari ini yang hadir dalam majelis ilmu, mudah-mudahan semuanya dapat mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya yang hadir saja, semoga juga dengan majelis ilmu kita ini keberkahan kampung ataupun desa Sukorejo dan sekitarnya insyaallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kesempatan yang mulia ini kita niatkan untuk saling menyambung silaturahim. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah. Dan hal ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang silaturahim itu manfaatnya, keutamaannya akan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang kami muliakan, setiap majelis ilmu maka tentu ada keutamaannya. Keutamaannya ini salah satu disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang satu kaum berkumpul tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, yaitu masjid Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, mengkaji kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar, saling tadarusan, illa nazalat alaihim as-sakinah, maka kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini yang pertama, akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan tenang, damai. Yang tadi gelisah, insya Allah akan tenang. Yang tadi ada masalah, insya Allah ada solusinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmat dari Allah. kebaikannya akan ditambah oleh Allah.
dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wa haffat malaikah. Yang ketiga adalah para malaikat akan senantiasa duduk bersama mereka, menaungi mereka. Mereka juga ikut hadir dalam setiap majelis ilmu. Maka kalau kita lihat jamaahnya mungkin segini ya. Kalau malaikat mungkin tidak terhitung dengan Allah alam. Minimal satu orang 2 malaikat ya kan. La yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang terucap dari lisan seorang kecuali ada malaikat yang senantiasa hadir dan senantiasa mengawasi, yaitu minimal raqib dan atid. Itu baru minimal, belum lagi maksimal ya entah berapa. Wa dzakara rahimallahu fi man 'indah. Maka Allah pun akan menyebut namanya di penduduk langit sana. Jadi yang hadir di majelis ilmu, insya Allah nama-nama kita akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang kedua pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih memperpanjang, memberikan umur yang panjang kepada kita. Mudah-mudahan umur yang panjang ini, semakin panjang umurnya semakin banyak pula amalnya, insya Allah. Itu yang kita harapkan. Karena kita tidak lama di dunia ini. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah SWT. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaihi thumma ila rabbikum turja'un. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Dan siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan itu akan membinasakannya. Dan kepada Tuhan mulah engkau dikembalikan. Bapak Ibu yang engkau hormati, saya hormati, alhamdulillah sebelumnya sedikit kisah tentang, saya akan memulai dengan kisah yakni Nabi Adam alaihissalam. Adik-adik tahu nggak nih Nabi Adam itu siapa? Ya. Nah, kalau tahu bisa dijawab. Yakni Abul Insan, ya. Bapaknya para manusia. Jadi bapak kita itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana tempat tinggalnya itu di surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Ya kan? Kemudian setelah Nabi Adam dan Hawa dipertemukan oleh Allah, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu larangan. Apa itu perintahnya? Perintahnya wala taqrabu hadhihi syajarah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kalian dekati pohon ini. Nah, di situ ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Hawa. Awalnya mereka tidak mau mendekati.
karena ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian datanglah iblis untuk merayu mereka, menggoda mereka. Sampailah akhirnya kemudian Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah tadi. Tidak hanya mendekati, tapi sampai kemudian memakan buahnya. Nah, karena kejadian itu, akhirnya mereka berdua dihukum sama Allah. Dan ini merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan mereka Nabi Adam dan Hawa ke bumi Allah Subhanahu wa taala yang sudah jauh-jauh hari Allah siapkan untuk mereka. Qul nahbitu minha jami'an, turunlah kalian ke bumi Allah ini. Ya. Nah, ketika mereka turun, mereka tidak langsung bertemu, tapi mereka berpisah satu sama lainnya. Setelah dia melakukan, nah yang subhanallahnya, ini ada pelajaran. Subhanallah, Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan tadi itu, ya, mendekati bahkan memakan buah yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka Nabi Adam ini segera minta ampun kepada Allah. Ini minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini telah menzalimi diri kami, ya Allah. Gitu. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, maka kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Padahal Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ini waktu itu cuma melakukan kesalahan berapa kali? Cuma sekali. Tapi Masya Allah, dengan takdir Allah, Allah hukum. Allah turunkan mereka ke buminya. Nah, subhanallahnya juga mereka tidak lupa pada Allah. Setelah melakukan satu kesalahan, mereka bertobat pada Allah. Sampai akhirnya mereka dipertemukan lagi di bumi Allah. Akhirnya memiliki anak. Pertama anaknya itu kembar. Apa itu? Qabil dan Iklim. Itu yang pertama. Yang kedua kembar lagi, Habil dan Labuda. Dan yang lainnya pun tidak disebutkan. Kalau salah Nabi Syed. Bapak Ibu Taala, setelah mereka ini dewasa, anak-anak Nabi Adam alaihissalam ini sudah tumbuh dewasa, akhirnya mereka dinikahkan. Waktunya menikah. Akhirnya dinikahkan. Menikahnya itu dengan cara disilang. Maksudnya kembar pertama dengan kembar yang kedua itu disilang satu sama lainnya. Kemudian si Habil, ya si Qabil ini tidak terima. Ya, tidak terima, disebutkan dalam kisah itu si Qabil ini tidak terima karena dia ini dinikahkan sama Labuda. Sedangkan si Habil dinikahkan sama Iklimah. Iklimah ini putri yang cantik. Harusnya cantik. Hanya kemudian si Qabil awalnya karena cemburu tidak terima dengan keputusan ini. Ya, sampailah disebutkan dalam kisahnya itu diperintahkan untuk membayar zakat. Ya, membayar zakat yang terbaik. Ternyata zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zakatnya Habil. Hanya si Qabil ini makin tidak terima. Ya. Dia akhirnya membunuh saudaranya si Habil.
Disebutkan itu membunuhnya itu pakai menggunakan batu. Setelah itu dia tidak tahu, setelah mati saudaranya, dia tidak tahu cara menguburnya gimana. Lalu kemudian Allah perintahkan burung gagak. Burung gagak ada 2 burung gagak berantem, berkelahi. Kemudian salah satunya itu mati. Ya. Kemudian burung yang hidup ini akhirnya dia menggali tanah untuk gagak yang sudah mati. Nah, setelah itu karena si Qabil ini melihat ada kejadian burung gagak tadi, melihat kejadian yang luar biasa, si burung gagak mengajari menguburin bagaimana caranya menguburin saudaranya yang sudah mati, yaitu digali tanahnya kemudian ditimbun. Kemudian ditirulah sama si Qabil. Si Qabil akhirnya menggali tanah untuk kuburan saudara si Habil. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kejadian ini akhirnya Nabi Adam pun murka. Oh ya, mohon maaf, ada yang terlewat tadi. Nabi Adam disebutkan diturunkan di wilayah India, sedangkan si istrinya Hawa ini diturunkan di Mekah atau sekitaran Arab. Baik Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, nah, setelah kejadian pembunuhan ini akhirnya disebutkan para ulama, setiap ada yang membunuh seseorang, kejadian ini akan mendapatkan dosa mengalir kepada si Qabil tadi. Nauzubillah tadi. Inilah peringatan bagi kita, jangan sampai kita ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala pasti semuanya ada manfaatnya. Pasti ada kebaikannya untuk kita. Pasti semuanya ada keutamaannya. Baik kehidupan dunia kita ataupun kehidupan akhirat. Begitu juga setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ambil dari kisah ini, pasti ada manfaatnya juga buat kita. Nah, pada bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Nah, pasti ada sesuatu yang manfaat untuk hamba-hamba Allah SWT. Ya, salah satunya apa? Salah satunya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kemudian kemudian tujuan daripada Allah menciptakan manusia, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sebutkan sebagai khalifah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan, ya, berkata kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Yaitu siapa? Yang tadi disebutkan tadi adalah Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya setelahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sebagai khalifah, sebagai orang yang memakmurkan bumi Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memfasilitasi bumi ini untuk dikelola dengan baik. Ya, jangan sampai dirusak. Jadi setiap kita ini semuanya masing-masing punya tugas. Tidak ada manusia yang tidak punya tugas. Semuanya punya tugas. Masing-masing kita ini punya tugas, yaitu sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah. Kemudian tugas daripada khalifah, ya, kalau kita lihat Al-Quran ada 2. Ya, ada 2.
Pertama adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Az-Zariyat ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayat 56, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan illa liya'budun, melainkan untuk menyembahku, beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, ini tugas manusia sebagai khalifah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita yang alhamdulillah dengan petunjuk Allah, dengan karunia Allah, dengan hidayah Allah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan ini semuanya tidak lain dan tidak bukan karena perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka kita harus bersyukur gitu, ya, dan memperbanyak salawat pada Nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Karena Rasulullah SAW yang telah memberikan telah menyumbangkan tenaganya untuk dakwah agama Islam ini. Hingga detik ini kita masih bisa diberikan nikmat iman dan Islam. Masya Allah. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, falan yuqbala minhu, maka dia akan ditolak dan dia akan menjadi orang-orang yang rugi di akhirat. Ya Allah. Jadi orang yang selain daripada Islam ini dia akan rugi. Di dunia mungkin dia senang, banyak harta, banyak duit, ya, kehidupannya mewah mungkin, ya, banyak harta simpanan, kehidupannya luar biasa, nyaman. Tapi nanti di akhirat dia akan rugi selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian yang kedua, ini saya lanjutkan, memakmurkan bumi Allah. Ini tugas daripada khalifah yang kedua adalah memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk yang pertama dulu. Yaitu tugas manusia tadi pertama adalah beribadah kepada Allah. Dalam ayat tadi, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada. Di situ disebutkan ada kata jin terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya sebelum manusia diciptakan sudah ada makhluk sebelumnya, yakni jin. Dan kita sama jin ini sama-sama diperintahkan untuk menyembah Allah. Terus bagaimana kalau ada orang yang tidak menyembah Allah? Kira-kira diapain sama Allah nanti? Kalau kita lihat dalam Al-Quran kisahnya tadi, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk bersujud dengan para malaikat Allah diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua para malaikatnya bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Kecuali iblis yang tidak mau bersujud. Akhirnya kemudian iblis dilaknat oleh Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat dilaknat oleh Allah. Ya kan? Kemudian si iblis ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Iblis menjawab, qala ana
qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, sungguh engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Si iblis ini tidak mau bersujud karena dia merasa lebih baik, merasa lebih dari Nabi Adam, karena dia diciptakan dari api. Dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Nah, karena sifat sombongnya inilah akhirnya dia tidak mau bersujud. Padahal yang memerintahkan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan siapa-siapa, Allah yang menyuruh bersujud. Tetapi iblis tidak mau bersujud, akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi orang yang enggak mau beribadah pada Allah, terus apa bedanya dengan iblis? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang yang tidak mau taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi iblis pintar. Iblis tidak hanya sampai di situ saja. Dia berjanji minta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dia minta dipanjangkan umurnya sama Allah. Kemudian Allah mengabulkannya. Kemudian iblis berjanji bahwa nanti dia akan datang kepada Nabi Adam dan anak keturunannya itu dari semala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, dari wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum la yashkurun. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Tidaklah engkau akan menjumpai dari mereka kecuali hanya sedikit yang bersyukur pada engkau ya Allah. Jadi ini peringatan buat kita Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa iblis itu akan terus menggoda manusia, anak manusia ini sampai hari kiamat, sampai dia berhasil menggoda anak manusia ini sehingga sampai masuk neraka. Nah, ini kita harus berhati-hati, harus segera berlindung kepada Allah, sering-sering minta perlindungan kepada Allah. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan apa itu? Zikir. Ya kan? Ada zikir pagi dan zikir petang. Kita sudah mengamalkan belum ini? Zikir pagi dan petang. Nah, ini perlu kita amalkan. Bahkan tidak hanya itu, setiap kali kita sholat juga ada zikirnya. Kita membaca Quran juga termasuk zikir. Kita juga dianjurkan untuk berdoa. Ini cara kita untuk berlindung kepada Allah SWT. Sehingga kita mudah-mudahan dijauhkan daripada rayuan daripada iblis. Bapak Ibu yang kami muliakan, arti daripada ibadah itu adalah, menurut ulama, adalah merendahkan diri kita serta tunduk kepada Allah. Jadi kita itu tidak boleh sombong. Ya, kita nggak boleh sombong. Kita harus merendahkan diri kita ini. Kita ini sebagai hamba, sebagai orang yang diciptakan oleh Allah. Harusnya kita itu nurut, patuh kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita harus jalankan. Kalau kita ini betul-betul menjadi hamba Allah yang mau beribadah, maka kita itu harus nurut. Kalau orang yang nggak mau nurut, nah, hati-hati. Biasanya ibadahnya bolong-bolong. Kemudian menurut istilah terminologi, ulama mengatakan ibadah itu sebutan, ya,
sebutan yang mencakup semua apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ucapan ataupun perbuatan, itu adalah ibadah. Baik yang zahir, yang nampak, yang kelihatan amalannya, ataupun tidak nampak, yaitu amalan hati. Termasuk juga amalan puasa ini amalan yang tidak nampak, ya kan? Amalan yang tidak nampak oleh orang lain, karena kita tidak tahu dia puasa atau tidak tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Baik. Ini kalau kita maknai ibadah, maka setiap perbuatan, baik ucapan ataupun perbuatan yang didasari perbuatan itu adalah dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, itu semuanya ibadah. Termasuk kita duduk dalam majelis ini ibadah. Kalau kita niatkan untuk menuntut ilmu, maka perbanyaklah niat Bapak Ibu. Ini saya sarankan, setiap kali ada kajian, ada majelis ilmu seperti ini, kita harus memperbanyak niat. Supaya apa? Supaya kita ini banyak pahalanya. Kata ulama mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah, rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menurut kita, tapi di mata Allah sangat besar pahalanya, karena niat. Dan betapa banyak amalan yang besar tapi kecil pahalanya, bahkan tidak ada pahalanya, karena niat. Baik. Ini yang pertama, tugas kita sebagai khalifah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tidak main-main. Tidak untuk santai-santai. Ya, walaupun Allah menegaskan dalam Al-Qur'an gambaran dunia ini sebagai apa? Sebagai permainan. Innamal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sesungguhnya dunia ini sebagai tempat permainan, kata Allah. Untuk apa? Sebetulnya ini bukan sebetulnya dunia ini sebagai tempat ujian untuk kita, ya, tempat bermain, santai, enak, gitu kan. Tapi pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk beribadah pada Allah. Nah, dipastikan semua gerak-gerik kita untuk mendapatkan ridha Allah. Bagi para ayah, para bapak-bapak yang bekerja keras di sawah ataupun di mana saja, kalau niatnya ini untuk menafkahi anak istrinya, ya Allah, saya bekerja untuk menafkahi anak istri saya. Ya Allah, ridhoilah amalan ini, ya Allah. Masukkanlah saya ke dalam surga-Mu. Insya Allah itu akan menjadi pahala yang besar. Kalau dia sebagai marbot, ya Allah, saya membersihkan rumah-Mu, ya Allah. Saya niat, ampunilah dosa-dosa saya, Allah. Tinggikanlah derajat saya di akhirat. Ya. Insya Allah itu akan menjadi ibadah. Ya Allah, saya ngantar anak saya ke sekolah, ya, untuk ilmu, ya Allah. Saya sebagai orang tua, ya, memohon, jadikanlah dia anak yang saleh, ya Allah. Anak yang salehah, ya Allah. Insya Allah ini akan menjadi amal ibadah, insya Allah. Innamal hayatud dunya illa la'ib. Illa lahu wa la'ib. Ada beberapa ayat yang menceritakan seperti itu tentang dunia, bahwa dunia ini tempat mainan. Baik, sekarang saya kasih gambaran. Kalau di dalam permainan, ya, di dalam permainan itu biasanya ada namanya sebuah aturan. Betul ya? Ada aturan dalam permainan apapun, biasanya ada aturan. Baik itu bola, yang anak-anak muda biasanya senang sekali sepak bola atau futsal dan lain sebagainya.
itu biasanya ada aturan. Nah, di dalam aturan itu, kalau para pemain ini tidak mau patuh, tidak mau nurut dengan aturan yang sudah dibuat, maka boleh jadi apa? Dia akan tidak diperbolehkan main di laga tersebut, ya, karena sudah melanggar aturan. Itu yang pertama. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini semuanya sudah diatur sama Allah dan Rasulnya. Harusnya kita itu nurut, ya, nurut, mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah SWT. Kalau kita melanggar, maka siap-siap boleh jadi Allah akan menghukum kita, mengazab kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, dalam permainan itu, ya kan, ada yang mungkin membahagiakan, ada yang tidak, ya. Kalau sekiranya membahayakan, sebaiknya kita tinggalkan. Kalau sekiranya bermanfaat, sebaiknya kita ambil manfaat permainan. Ya. Maksudnya apa di sini? Di dunia ini juga sama. Ada hal-hal yang dimana diharamkan oleh Allah, ada yang dihalalkan oleh Allah. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Ya, supaya kita ini tidak celaka di kemudian hari. Kurang lebih seperti itulah ibarat dalam suatu permainan. Kalau kita gambarkan dengan dunia ini sebagai permainan. Kemudian kata Allah, afa hasibatum annana khalaqnakum abasan wa antum ilaina la turja'un. Apakah kamu itu mengira bahwa kami menciptakan kamu ini dengan main-main, kata Allah. Allah itu serius menciptakan kita itu. Tidak main-main. Maka kalau Allah sudah serius pada kita, harusnya kita juga serius beribadah kepada Allah SWT. Tidak boleh main-main. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita beribadah kepada Allah. Wasjud li rabbika hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah pada Allah itu sampai akhir hayat kita. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian syarat daripada diterimanya ibadah itu, kata ulama ada dua. Pertama, ikhlas karena Allah, tidak syirik, baik besar ataupun syirik kecil. Kemudian yang kedua, ittiba' Rasul, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau amalan kita itu ingin diterima oleh Allah, ya, maka mengikuti dua syarat ini. Pertama, kita ikhlas, tujuannya kita beribadah itu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Hati kita ini, ya Allah, saya niat salat ini karena mengharapkan ridho. Itu. Ya Allah, saya ngaji, saya niat karena ridho Allah. Sering-sering kita sampaikan pada Allah niat kita itu. Ya Allah, saya puasa, saya mengharapkan ridho Allah. Supaya kita itu tidak salah niat. Ya Allah, saya bekerja ini, saya ingin dapatkan ridho Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya, supaya niat kita ini jadi benar. Apa kata Allah? Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah, maka sembahlah Allah mukhlishan lahuddin, dengan tulus, ikhlas karena Allah. Mengharapkan dalam beragama ini kan hanya mengharapkan ridha Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, yaitu menyembah Allah dengan ikhlas. Orang yang nggak ikhlas, bagaimana nantinya nasibnya itu nanti tidak diterima oleh Allah, pahalanya tidak diterima Allah. Bahkan Allah minta supaya dia minta sama apa orang yang diniatkannya itu. Niatnya misalkan dia sama orang ini, ya, supaya dilihat sama orang ini, supaya dihargai sama orang ini. Maka kata Allah, kamu minta sama dia pahalanya.
Ya, kalau di akhirat nanti seperti itu. Kalau kita ingin melihat wajah Allah, maka kita itu harus niatnya karena Allah dalam beramal. Kata Allah dalam Al-Quran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dia dengan, maka kerjakan amal saleh itu dengan mengharap ridha Allah, ya, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, nanti suatu saat Pak, kita di akhirat nanti itu akan melihat wajah Allah, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlaskan Allah, insya Allah dia akan berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan tanpa ada tuntunan dari kami, kata Rasulullah, maka ia tertolak, tidak diterima pahalanya insya Allah Ta'ala. Tapi Bapak Ibu yang mulia Allah SWT, ini dua syarat yang harus kita perhatikan dalam beramal soleh. Kemudian tugas daripada khalifah yang kedua adalah tadi beribadah pada Allah, yang kedua memakmurkan bumi Allah. Memakmurkan bumi Allah ini bisa diartikan dengan mengolah bumi ini, mengolah hasil bumi ini untuk mengembangkan daya alam sehingga tidak merusaknya. Ya. Sedangkan lawan kata daripada memakmurkan bumi Allah ini adalah merusak bumi. Wala tufsidu fil ardh. Janganlah kalian itu merusak bumi. Jadi orang yang memakmurkan bumi Allah ini, dia boleh dimanfaatkan tanah bumi Allah ini, boleh untuk kepentingan umat, untuk kepentingan keluarganya, yang sampai dirusakin. Ya. Wa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Allah telah menjadikan bumi ini untuk kalian dan makmurkanlah bumi ini di dalamnya. Jadi ini perintah Allah, memakmurkan bumi Allah ini perintah Allah. Yaitu tadi memanfaatkan bumi untuk maslahat orang banyak, bahkan seluruh orang yang ada di bumi ini. Kemudian manusia itu kenapa diperintahkan untuk memakmurkan bumi Allah? Karena Allah telah memberikan akal untuk berpikir bagaimana caranya supaya bumi ini tidak rusak. Yaitu menggunakan akal, harus berpikir. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Jadi harus dipikirkan bagaimana caranya. Kemudian ada hubungan erat antara manusia dengan bumi ini. Tadi sudah disampaikan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Jadi kita ini sebetulnya ada hubungan erat dengan tanah, bumi Allah ini. Ada hubungan sekali. Apa itu? Yang kita makan salah satunya ini, yang kita makan baik itu tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, bahkan daging hewan, itu semuanya ada saripati tanah yang masuk ke dalam tubuh kita. Contoh sayuran itu ditanam di mana? Di tanah. Kemudian kita makan sayuran itu. Nah, maka ada saripati tanah yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kambing. Ini contoh saja. Kambing makan rumputan dari tanah. Itu juga ada yang masuk, pasti akan masuk ke tubuh kita. Dan bahkan kita nanti ketika mati pun akan kembali ke tanah, akan dikuburkan, dimakamkan di dalam tanah. Nah, ini ada kaitan erat antara manusia dengan tanah. Maka harusnya kita jaga tanah ini, bumi ini, jangan sampai dirusakin. Contohnya, apa saja perbuatan-perbuatan yang merusak bumi. Saya kasih contoh, menebang hutan,
atau bahkan membakar hutan, sehingga apa yang akan terjadi? Sehingga kebanjiran di mana-mana. Ya, ketika hujan datang, akhirnya di mana-mana banjir. Ini tidak mengamalkan perintah Allah berarti. Ya, memakmurkan, seharusnya dia memakmurkan bumi Allah, malah dirusakin bumi ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian, ini saya kasih contoh, orang yang tidak memakmurkan bumi Allah, membuat ini, dia punya obat, dia bikin obat untuk menyemprot tanah, akhirnya tanah itu tidak subur lagi. Harusnya tanah ini subur. Dia membuat obat yang tidak menyuburkan tanah. Ini salah satu perusakan bumi ini. Kemudian hewan dan biji-bijian itu dimandulkan. Bapak Ibu pernah nggak melihat ada biji itu hasil panen padi misalnya, itu tidak bisa ditanam lagi. Harusnya bisa ditanam lagi, ya kan? Tapi tidak. Kita harus membeli bibit dari toko. Ini baru bisa ditanam. Kalau tidak bisa. Kalau hasil panen itu nggak bisa. Ya, biji-bijian yang dari hasil panen itu tidak bisa ditanam lagi. Ada yang seperti itu, sebagian tanam-tanaman ya, dari jenis tanam-tanaman. Kemudian hewan seperti ayam coklat itu, ayam apa namanya? Itu tidak bisa ditetaskan. Gimana? Harusnya bisa ditetaskan. Inilah salah satu orang yang mungkin dia sudah diberi ilmu oleh Allah, tapi tidak dimanfaatkan untuk memakmurkan bumi Allah, hanya memikirkan untuk kekayaan saja, ya, supaya uangnya masuk terus ke proyek dia. Nauzubillah min dzalik. Kemudian menyebarkan virus banyak sekali, memproduksi sabu-sabu, narkoba. Ini bukan memakmurkan bumi Allah, ini makan merusak bumi Allah. Kemudian ya, pembunuhan, pertikaian dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir mungkin setelah kita mengetahui tugas daripada khalifah ini, yaitu beribadah pada Allah dan memakmurkan bumi Allah ini, tugas kita adalah bagaimana caranya supaya kita ini kembali ke surganya Allah. Karena surga ini adalah tempat pertama atau rumah kita pertama yang ditempati oleh Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini harus kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa kembali ke surganya Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, setidaknya ada 3. Pertama, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta pada Allah, anak kita, pasangan kita ini adalah pasangan yang saleh, yang menyejukkan mata. Ini yang kita harapkan. Kemudian menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kita itu harus jadi saleh dulu kalau kita ingin masuk surga. Ini tujuan kita. Tujuan hidup kita ini tidak hanya senang-senang saja. Punya anak lepasin aja. Tidak dibimbing untuk menjadi anak yang saleh-salehah. Harus kita bimbing supaya apa? Supaya kita bisa masuk surga. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mau nggak mau kita harus ngaji, Pak, supaya kita ini dapat ilmu, kemudian kita sampaikan lagi ke saudara kita, ke anak-anak kita bisa membimbing anak saudara kita, ya, anak-anak kita, keturunan kita, supaya kita ini dijadikan oleh Allah ahli sholat dan lain sebagainya. Ya, kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mau nggak mau kita harus taat kepada Allah.
Kemudian yang terakhir, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin. Yaitu nanti, nah, setelah kita mendapatkan dua ini, kita akan diberi janji oleh Allah. Ya, akan dijanjikan oleh Allah, anak kita, bahkan kita ini nanti dipertemukan lagi di surga. Jadi kita tidak hanya sendiri saja di surga itu. Sama anak keturunan kita akan dipertemukan lagi sama Allah di surga. Apabila apa? Apabila kita beriman kepada Allah. Anak keturunan kita juga beriman. Nanti ya walaupun ayahnya sudah meninggal duluan atau ibunya sudah meninggal duluan, anaknya karena anaknya saleh, ya, rajin ibadah, insya Allah di kemudian hari nanti akan dipertemukan lagi di surganya Allah. Ini konsep dari Al-Quran supaya kita hidup ini harus punya tujuan. Jadi tidak sekedar hidup nikah, punya anak, saya itu mati terus nggak ngapa-ngapain. Harus punya tujuan. Tujuan kita apa? Untuk supaya kita ini bisa masuk ke surganya Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun 'ain. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh akan dijanjikan oleh Allah surga yang penuh kenikmatan. Syaratnya beriman, beramal saleh. Mumpung bulan Ramadan harus banyak berbuat amal saleh. Ya, insya Allah supaya kita apa? Dijanjikan oleh Allah masuk surga. Janji Allah, kalau sudah Allah janji pasti ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, mengamalkan ilmunya, serta menjadikan diri kita ini harus lebih baik lagi ke depannya, supaya kita ini menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Oleh hadza astaghfirullah wa lakum muslimin innallaha ghafurur rahim. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Sebentar nak, ada pertanyaan? Dia, apa tuh? Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa kita jadikan PR. Mau Pak. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya sebagai orang Islam dengan agama langsung saja tadi banyak dijelaskan oleh Islam. Yang saya tanyakan di sini kenapa Allah mewajibkan kita sebagai makhluk, terutama yang benar-benar puasa, dia tahu tentang puasa lain. Kenapa Allah mewajibkan kita puasa? Yang kedua, dan apa tujuan Allah? Kita itu juga sebenarnya puasa. Dan yang ketiga, apa hubungan dasarnya dan berarti amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini dijelaskan yang berpuasa itu adalah bulan Ramadan yang orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang yang beriman sudah banyak, ya kita semua sudah. Dan bagaimana kalau orang itu tidak atau orang yang tidak sholat itu banyak kejadian
kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Kenapa? Pertanyaan pertama tadi adalah kenapa kita diwajibkan berpuasa? Mungkin dari kita sudah tahu ya. Kalau dalam Al-Quran Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di akhir itu ada kata la'allakum tattaqun. Ini tujuan Allah. Tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa supaya kita ini bertakwa pada Allah. Orang yang beriman itu belum tentu bertakwa. Tapi kalau orang yang bertakwa sudah pasti dia beriman. Nah, makanya ayat ini Allah memanggil orang beriman. Wahai orang yang beriman, berpuasalah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian berpuasa. Jadi tujuan kita itu, tujuan Allah memberikan tugas puasa pada kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu janjinya, kata Allah, dimasukkan ke dalam surga. Masa kita nggak mau masuk surga? Nah, ini. Tapi itu salah satunya, Pak. Sebetulnya masih banyak yang lainnya. Kemudian apa hikmah adanya puasa ini? Gila ya? Nah, tentunya Allah mewajibkan suatu kewajiban, itu pasti ada kebaikan untuk hamba Allah. Mungkin cara Allah ingin memperbaiki manusia sebelumnya. Dengan bulan Ramadan ini, kalau kita lihat, keburukan-keburukan itu semakin kecil. Ya kan? Betul nggak kira-kira? Kejahatan-kejahatan itu semakin menipis. Bahkan orang yang jarang sholat akhirnya punya perasaan untuk sholat karena mungkin malu dan sebagainya. Karena bulan puasa, masa saya nggak mau puasa sih? Anak saya yang kecil saja puasa. Itu dari segi imannya, insya Allah akan ada timbul rasa, saya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Saya harus berpuasa. Mau nggak mau saya harus bangun malam. Mau nggak mau saya harus sholat malam. Mungkin dulu sebelum puasa kita jarang sholat malam, betul nggak? Begitu ada puasa, alhamdulillah rajin sholat malamnya. Kalau dulu mungkin makannya kita itu tidak teratur. Kalau puasa ini diatur sedemikian rupa, sehingga kalau kita cek, boleh kita cek, Pak. Kalau kita punya asam urat, ya, apalagi penyakit-penyakit yang lainnya. Kalau kita ada di bulan puasa ini kita puasa full, boleh kita cek lagi ke dokter. Apakah lebih baik lagi penyakit kita? Apakah sudah mulai lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya? Boleh kita cek. Pasti ada perubahan yang luar biasa. Itu dari segi kesehatan. Ya. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu jarang sakit? Di antara lain, karena Rasulullah senantiasa berpuasa. Kata Rasulullah, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ya kan? Ada hadis yang menyatakan seperti itu. Niscaya kalian akan sehat. Ini salah satu manfaat daripada puasa. Dan masih banyak manfaat yang lainnya. Tapi mungkin itu ya yang kedua. Yang ketiga tadi orang yang nggak beriman ya, tapi berpuasa. Puasa tapi tidak sholat. Oke. Jadi ada orang yang berpuasa tapi nggak mau sholat. Kira-kira gimana ini? Ya, kalau saya boleh ibaratkan seperti ember bolong, dikasih air sebanyak mungkin, kali terus airnya, nggak akan penuh.
Ya mungkin itulah kira-kira orang yang puasa tapi nggak mau salat. Bukan nggak percuma sih. Ya mungkin jauh lah dari nilai-nilai ketakwaan. Sedangkan Allah ingin supaya kalian itu bertakwa. Karena dia berpuasa akhirnya mau sholat. Ada orang seperti itu. Karena dia puasa akhirnya dia zakat. Ya. Ya Allah alam, kita kembalikan lagi orang yang berpuasa tapi nggak mau sholat. Ya mungkin imannya masih belum kuat barangkali. Perlu dikuatkan lagi dengan hadir di majelis ilmu. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang-orang yang saleh. Itu Pak, kalau kita lagi lemah imannya, ada beberapa anjuran Pak. Yang pertama, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Itu. Ya walaupun kita sholat tahajud yang jarang sekali, yang penting sholatnya jangan ditinggalkan. Itu yang pertama. Kata guru saya. Yang kedua, berteman dengan orang saleh. Dengan berteman dengan orang saleh, insya Allah kita akan ketularan kesolehannya. Ya, insya Allah. Coba saja. Yang ketiga, menghadiri majelis ini. Itu bisa menguatkan iman kita. Insya Allah. Keluar dari majelis ilmu, insya Allah dia pulang tambah semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Makanya tidak sedikit ada orang yang habis majelis ilmu langsung wakaf Pak. Ada yang seperti itu, langsung wakaf sekian juta misalnya untuk masjid Allah misalnya. Tapi mungkin itu yang dapat kami jawab. Kalau masih kurang mungkin bisa ditanyakan lagi sama yang lebih ahli. Tapi mungkin ada lagi. Ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ini berkaitan dengan tema yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Ya. Allah penjelasan. Jadi ini dari satu ayat bahwa jinna wal insana ya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Nah, sebagian itu menimbang apakah Allah itu sesembahan, apakah dari Allah butuh disembah. Satu. Yang kedua, pertanyaan tentang dari Nabi Adam tadi yang disampaikan. Apakah Nabi Adam keluar dari surga? Siapa yang mengeluarkan dan siapa yang menggoda? Dijelaskan. Dan buah kunti, apa makna dari buah kunti? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya agak biasa ya. Ya, dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada menyembah. Setiap konteks ayat ini memang ada kata menyembah dalam beribadah kepada Allah. Jadi artinya ini tauhid Pak. Tauhid, kita menyembah hanya kepada Allah. Kalau ada yang menyembah selain Allah, berarti itu tidak sesuai Pak dengan yang tadi kriteria diterimanya ibadah kepada Allah adalah ikhlas dan tidak syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Kalau ada yang tidak mengikuti syarat ini, berarti ditolak ibadahnya itu. Percuma dia sholat tapi menyembahnya patung. Itu sudah menyalahi dua syarat ini. Dipastikan itu akan
tidak termasuk menyembah Allah. Jadi Allah itu harus disembah, sembah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana? Yaitu salat. Itu cara kita menyembah Allah, itu yang yang apa? Yang sudah ada aturannya, yang gerak-geriknya itu kan ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu salah satunya itu salat. Ini sudah diatur gerakannya, bacaannya. Ya seperti itu, Pak. Jadi kalau kita konteks ayat ini, Allah harus kita jadikan sesembahan. Tidak boleh selain daripada Allah. Kalau ada yang menyembah selain Allah, dipastikan itu syirik. Yang kedua, kenapa dengan siapa yang menurunkan dan siapa yang menggoda Nabi Adam turun ke surga, ya? Ya tentunya dalam ayat ini qulna habitu minha jami'an. Turunlah kalian. Berarti yang menurunkan adalah Allah dengan caranya. Entah kayak apa cara menurunkannya, wallahu a'lam. Tidak disebutkan, atau saya yang belum tahu. Allah menurunkan. Mungkin tiba-tiba langsung cereng, langsung di bumi Allah. Kayak pesulap-pesulap itu. Tapi wallahu a'lam gimana caranya. Ya tentunya Allah yang menurunkan. Nah, ini kekuasaan Allah. Terus yang menggoda adalah iblis. Dari awal memang iblis ini nggak suka sama Adam. Ya. Apalagi setelah dia diberikan ilmu sama Allah, itu nggak suka. Entah dulunya disebutkan iblis ini orang makhluk Allah yang sangat saleh, sangat rajin ibadahnya. Nah, karena dia punya sifat sombong di dalam surga, dia merasa lebih baik. Akhirnya Allah nggak suka, Allah benci. Nah, ini hati-hati, Pak. Kalau kita punya sifat sombong, hati-hati, nanti dibenci sama Allah. Ya, seperti iblis. Ya, yang menggodanya adalah iblis. Kemudian yang terakhir, buah khuldi. Apa manfaatnya? Saya kurang tahu apa manfaatnya makan buah khuldi ini. Tapi disebutkan ya memang Allah melarang untuk mendekati pohon. Ya, bahkan di situ khuldi itu juga ada perbedaan pendapat, entah itu disebut khuldi atau buah yang lainnya. Tidak disebutkan buah apa yang pastinya, ada terjadi perbedaan pendapat kalau tidak salah, ya. Boleh dicek lagi, mohon maaf. Jadi seperti itu. Kalau manfaatnya buah khuldi, wallahu a'lam, saya belum tahu. Apa sih manfaat makan buah khuldi? Wallahu a'lam. Kalau Nabi Adam saja diturunkan oleh Allah karena melanggar perintah Allah, ya mungkin buah ini sebagai ujian barangkali, ya. Pohon ini sebagai ujian buat Nabi Adam alaihissalam. Jadi mungkin itu, Pak. Ya, sesuai. Jadi mungkin cukup, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak membacakan tentang Al-Quran masalah kejadian manusia. Di antaranya dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Allah berzina berusaha tidak. Jadi saya manusia ada dasarnya. Ini supaya kita terkait janji-janji Allah. Kalau sepaham saya janji kita diciptakan oleh Allah jangan semena-mena, ya. Harus iya jangan buat berkata.
sama. Apalagi yang tadi sampaikan uang di situ masuk neraka. Hanya saja jagalah bergabung dengan dunia. Ini juga. Jadi gimana cara menjaga supaya aku tidak tersesat? Di antaranya apa saja? Nah, tentang kejadian manusia yang disediakan oleh Allah. Maka kalau kuncinya akan saya betul-betul dijawab orang ini belajar sholat sini. Aku orang akan habis ilahnya bulan musuh ilahnya mencoba kembali semua. Ini bagaimana cara supaya dari Allah disediakan kepada supaya kembali untuk apa saja caranya apa saja. Itu saja. Terima kasih. Jadi saya bersifat untuk tanya gimana cara-cara Allah dan menyembah dan bentuk kemudian gimana supaya kita termasuk ayat seperti itu tidak terkecewa dari janji-janji Allah. Karena Allah sendiri yang janji seperti itu Allah yang berapa dan sabda Rasulullah dunia majulah kita dunia ini kita anak kebaikan. Nah kalau gimana cara hidupnya itu disediakan kepada teman-teman dengan itu dikatakan di sisi Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menyembah Allah Ta'ala sesuai dengan ayat yang dimaukan oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sebagai umat Nabi Muhammad, jadi kita ini ada guru, Pak. Ada guru langsung diutus sama Allah, yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar seorang nabi, tapi juga sebagai guru. Nah, jadi Nabi kita mencontohkan beribadah itu ya seperti yang diajarkan oleh Nabi. Gitu. Kalau masalah niat, misalkan niatnya berarti niatnya kalau kata dalam Al-Quran hanya ikhlas karena Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din, yaitu merasa ikhlas karena Allah. Bahkan kita ngobrol saja itu bisa jadi ibadah, Pak. Kalau kita mengajak kebaikan, obrolan itu mengajak kebaikan. Ayo, nih kita sholat, itu sudah ibadah. Kalau niatnya untuk Allah. Ya Allah, saya pengen mengajak dia untuk beribadah. Itu niatnya. Ya Allah, jadikanlah ini ibadah. Jadi tergantung niat lagi. Selain apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, juga niat penting. Mungkin itu, Pak ya. Kalau kurang jelas, mohon maaf. Kemudian caranya bagaimana supaya kita dihindarkan dari api neraka? Caranya dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dalam surah Al-Imran. Jadi caranya supaya kita mendapatkan cinta Allah, kalau Allah sudah cinta pasti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dalam ayat ini yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, kemudian kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Insya Allah bisa masuk surga kalau kita mengikuti apa saja yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, makanya penting ini kita belajar supaya kita tahu. Tanpa belajar orang itu nggak akan pintar. Ada perkataan seperti itu. Orang yang nggak mau belajar dia nggak akan pintar. Ya. Jadi kita harus mengikuti
apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW salat, kita salat. Insya Allah masuk surga dan dihindarkan dari neraka. Nabi SAW puasa, kita puasa. Jangan enggak. Nah seperti tadi, ada yang puasa tapi enggak sholat. Berarti tidak ngikutin Nabi ini. Sebagiannya ngikutin Nabi, sebagian enggak. Kita harus sholat juga Pak. Puasa, Nabi puasa, puasa juga kita. Nabi SAW zakat, kita zakat juga. Ya walaupun nanti dalam pembagian pembayaran zakatnya mungkin ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau Nabi dengan kurma ya, dengan gandum, kalau kita mungkin dengan beras dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita harus mengikuti yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Insya Allah Allah akan mencintai kita. Karena Allah sedang mencintai kita, insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita mungkin cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini adalah pertemuan saya dan pertemuan perdana ya. Pertama kali saya di sini. Jadi mungkin banyak salah dari apa yang saya sampaikan, perkataan saya mungkin ada yang menyinggung jenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kepada Ta'mir Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita tuh dengan doa enggak langsung.